Pada era perkembangan teknologi digital yang sedang terjadi saat ini atau era revolusi industri 4.0 telah memberikan perubahan yang sangat besar pada semua aspek kehidupan manusia. Teknologi digital tersebut juga terus dikembangkan di berbagai belahan dunia untuk mempermudah tugas-tugas manusia, mulai dari sektor kesehatan, sektor industri, sektor ekonomi, sektor pendidikan, hingga sektor pelayanan publik seperti pada pelayan restoran. Kehadiran teknologi khususnya robot pelayan restoran tersebut akan meningkatkan kinerja dari restoran, serta di sisi lain juga merupakan upaya untuk menekan tingkat penyebaran droplet virus COVID-19 di masa pandemi seperti yang terjadi saat ini, baik dari pengunjung maupun dari pelayan restoran. Diharapkan dengan adanya peran teknologi tersebut, dampak pandemi COVID-19 dapat dikurangi dan upaya pemulihan dampak pandemi di semua aspek kehidupan dapat terus ditingkatkan. Terdapat 5 pokok pembahasan yang akan disampaikan oleh kelompok kami. Mulai dari yang pertama, terkait pengenalan software Webot. Yang kedua, terkait pengenalan robot Tiago. Yang ketiga, perancangan algoritma program robot Tiago. Yang keempat, simulasi robot Tiago Waiters Robot. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu adalah hasil dan kesimpulan. Pengembangan awal dari robot pelayan restoran tersebut dilakukan dengan melakukan simulasi robot pada software Webot. Adapun software Webot tersebut merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengembangkan model, mengembangkan algoritma, hingga simulasi robot bergerak atau mobile robot. Dengan menggunakan software Webot, programmer tidak hanya dapat melakukan pengembangan atau pembuatan robot, namun programmer juga dapat melakukan pengembangan atau pendesainan lingkungan simulasi robot, mulai dari lingkungan simulasi jalan raya, lingkungan simulasi dalam ruangan, lingkungan simulasi lahan perkebunan atau pertanian, lingkungan simulasi industri, lingkungan simulasi lapangan sepak bola, dan juga dapat membuat lingkungan simulasi sesuai dengan kebutuhan. Dengan menggunakan software Webot tersebut, programmer atau pengembang robot dapat membuat desain sekaligus melakukan pengembangan mulai dari robot yang sederhana hingga robot yang memiliki tugas yang kompleks. Dengan memanfaatkan software Webot tersebut, robot pelayan restoran dikembangkan dengan menggunakan robot Tiago yang memiliki 2 lengan untuk memegang makanan dan terdapat 2 roda yang membuat robot dapat berpindah ke segala tempat. Robot Tiago merupakan robot yang dikembangkan oleh PAL Robotics. Berpusat di kota Barcelona, sejak tahun 2004, PAL Robotics telah banyak mengembangkan robot, salah satunya jenis humanoid robot, yaitu ada robot Talos, robot Rimsi, robot Ari, dan juga ada robot Tiago. Terdapat beberapa jenis robot Tiago yang telah dikembangkan oleh PAL Robotics, yaitu ada robot Tiago yang dilengkapi dengan layar touchscreen namun tidak memiliki lengan atau robot Tiago Iron. Kemudian ada robot Tiago yang dilengkapi dengan 1 tangan atau 1 lengan dan memiliki end effector berupa parallel gripper atau robot Tiago Steel. Kemudian ada robot Tiago yang dilengkapi dengan 1 lengan dan memiliki efektor berupa tangan dengan jumlah jari 5 layaknya manusia atau robot Tiago Titanium. Serta yang terakhir terdapat robot Tiago yang dilengkapi dengan 2 lengan atau 2 tangan dan memiliki efektor berupa penjepit parallel gripper atau robot Tiago Plus Plus. Selanjutnya akan dijelaskan terkait motor yang ada di robot Tiago.
Terdapat dua jenis motor yang ada pada robot Tiago. Yang pertama terdapat rotational motor atau motor rotasi, dan juga terdapat motor yang bergerak linear atau linear motor. Untuk linear motor sendiri terdapat pada gripper, yaitu pada parallel gripper, yang menggerakkan gripper pertama dan yang menggerakkan gripper kedua, baik untuk tangan kiri dan juga untuk tangan yang sebelah kanan. Kemudian linear motor tersebut juga terdapat pada torso lift joint, yang dapat meninggikan robot sampai dengan 35 cm. Adapun motor rotasi terdapat pada lengan robot dan juga pada bagian kepala robot. Pada bagian lengan kiri robot, untuk join yang pertama, ketika join pertama ini diberi nilai positif, maka lengan robot akan bergerak ke depan, dan sebaliknya, apabila diberi nilai negatif, maka lengan akan bergerak ke belakang. Kemudian untuk join yang kedua, apabila diberi nilai positif, maka lengan akan bergerak ke bawah, dan apabila diberi nilai negatif, maka akan bergerak ke atas. Lalu selanjutnya, pada join ketiga, apabila diberi nilai positif, maka lengan akan berputar ke depan, namun bila diberi nilai negatif, maka lengan akan berputar ke belakang. Pada join keempat, ketika join tersebut diberi nilai positif, maka lengan akan bergerak ke atas, atau join akan bergerak ke atas. Namun apabila diberi nilai negatif, maka join akan bergerak ke bawah. Kemudian pada join kelima, apabila diberi nilai positif, maka akan bergerak atau berputar ke belakang. Namun berbeda ketika diberi nilai negatif, maka join tersebut akan memutar lengan ke depan. Selanjutnya pada join ke-6, ketika diberi nilai positif, maka join akan berputar ke belakang atau bergerak ke belakang. Namun bila diberi nilai negatif, maka akan bergerak ke depan. Selanjutnya, untuk join terakhir, ketika diberi nilai positif, maka akan berputar ke belakang. Namun sebaliknya, jika diberi nilai negatif, maka akan berputar ke depan. Berikut adalah daftar sensor posisi yang ada pada robot Tiago. Yang pertama terdapat pada lengan sebelah kiri, lalu terdapat pada lengan sebelah kanan, lalu terdapat juga pada bagian kepala robot, lalu terdapat pula pada gripper robot baik sebelah kiri maupun sebelah kanan, lalu terdapat pula pada bagian torso robot. Dan yang terakhir, sensor posisi tersebut juga berada pada bagian roda robot, yaitu pada roda kiri dan juga roda kanan. Pada bagian selanjutnya akan dijelaskan terkait skema pengantaran makanan oleh robot Tiago atau Tiago Waiters Robot. Pengantaran makanan dimulai dengan robot Tiago yang bergerak menuju meja dapur. Ketika sampai di meja dapur, robot akan mengambil makanan dengan menggunakan penjepit yang berada di ujung tangan robot. Ketika pesanan telah berada di tangan robot, kemudian robot akan berbalik arah. Kemudian, robot akan bergerak sampai sejajar dengan meja pelanggan. Setelah sejajar dengan meja pelanggan, kemudian robot akan bergerak menuju ke meja pelanggan. Ketika sampai di meja pelanggan, barulah robot kemudian meletakkan pesanan di meja pelanggan. Setelah selesai meletakkan pesanan di meja pelanggan, kemudian robot bergerak sampai sejajar dengan meja dapur. Setelah sejajar dengan meja dapur, kemudian robot akan berbalik arah dan menuju posisi semula. Berikut adalah rute yang dilalui oleh robot. Panah warna biru menunjukkan rute pemberangkatan robot dari meja dapur menuju ke meja pelanggan, sedangkan anak panah warna oranye menunjukkan arah dari pergerakan robot dari meja pelanggan menuju posisi awal dari robot. Pada penjelasan selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan bagaimana membuat simulasi pada software Webots. Untuk memulai simulasi, perlu untuk membuat direktori dari project yang akan kita buat. Yang pertama, kita dapat memilih menu wizard, kemudian dapat memilih new project directory, kemudian memilih next,
Nah, di sini kita dapat memilih lokasi dari direktori project yang akan dibuat. Ketika sudah sesuai, maka kita perlu untuk menekan tombol next. Nah, di sini kita juga dapat memberikan nama dari file project kita. Misalnya di sini saya ingin memberikan nama Tiago. Nah, jangan lupa untuk memberikan centang pada menu Add a Rectangle Arena untuk menampilkan rectangle arena di lingkungan simulasi. Kemudian memilih next. Nah, di sini terdapat rangkuman dari project yang akan kita buat, mulai dari directory Word-nya, directory file simulasi, directory control, dan sebagainya. Untuk menyelesaikan pembuatan directory, kita perlu untuk menekan tombol finish. Kemudian, untuk menambahkan robot Tiago, dapat menekan menu plus yang ada di sini untuk menambahkan objek robot. Kemudian kita dapat mencarinya dengan mengetikkan nama Tiago++. Berikut adalah robot Tiago. Nah, untuk menambahkannya ke lingkungan simulasi, dapat dengan memilih menu Add. Nah, maka robot Tiago akan tertampil di lingkungan simulasi. Selanjutnya, robot tersebut dapat digeser ke kanan, ke kiri, ke depan, dan juga ke belakang. Kemudian pada selanjutnya, kita juga dapat menambahkan objek lain seperti kursi. Kemudian memilih objek kursi, menambahkannya ke simulasi. Kita juga dapat menambahkan meja. Kita dapat menggesernya untuk menyesuaikan ke lingkungan simulasi yang telah kita buat. Kita juga dapat merubah rotasi dari objek yang telah kita tambahkan, seperti ini. Untuk membuatnya lebih nyata dan sesuai dengan lingkungan aslinya, kita dapat menambahkan objek-objek lain seperti sofa, jendela, lingkungan berupa pohon, kursi, meja dapur, tembok, dan lain sebagainya. Berikut adalah lingkungan simulasi yang telah ditambahkan dengan objek-objek lain agar sesuai dengan lingkungan aslinya, yaitu lingkungan restoran. Mulai dari penambahan jendela, objek tanaman. Di sini kami juga menambahkan objek manusia. Kemudian di sini kami juga menambahkan objek sofa. Di sini kami juga menambahkan tanaman pohon. Di depan restoran, kami juga menambahkan bangku di depannya agar terlihat lebih nyata sesuai dengan lingkungan aslinya. Di sini kami juga menambahkan beberapa ruangan. Yang pertama di sini ada ruangan utama, kemudian ada ruang dapur, kemudian juga ada toilet, dan juga ada objek-objek yang berada di luar ruangan. Pada tahap selanjutnya, untuk membuat robot bergerak sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu untuk mengantarkan makanan dari meja dapur menuju meja pelanggan, maka kita perlu untuk membuat sebuah controller. Control seperti ini. Controller tersebut dapat dibuat dengan memilih menu wizard di sini, kemudian memilih menu new robot controller, kemudian memilih next. Nah, di sini kita dapat menggunakan bahasa pemrograman mulai dari bahasa C, C++, Java, Python, dan juga MATLAB. Di sini kami akan menjelaskan dengan menggunakan bahasa C. Maka setelah kita memilih bahasa C yang akan kita gunakan, kemudian kita memilih next. Kemudian kita juga dapat memilih next. Nah, di sini kita dapat memilih nama yang akan kita gunakan, nama controller yang akan kita gunakan. Misalnya di sini saya ingin menggunakannya dengan nama controller. Nah, maka selanjutnya kita dapat memilih next. Maka untuk menyelesaikan pembuatan controller tersebut, kita dapat memilih menu finish di sini. Struktur dari controller di sini hampir mirip dengan pemrograman Arduino, di mana terdapat void setup dan juga ada void loop. Untuk memasukkan inisialisasi robot dapat dimasukkan di void setup, yaitu pada bagian berikut. Sedangkan untuk memasukkan program robot,
maka dapat dimasukkan pada program berikut atau pada bagian program berikut. Jadi kurang lebih berikut adalah bagian untuk void setup dan berikut adalah bagian untuk void loop-nya. Selanjutnya, kami di sini telah membuat program atau controller yang akan digunakan untuk simulasi robot Tiago. Jadi di sini untuk controller C dapat kami tutup terlebih dahulu. Nah, pada bagian program yang telah kami buat, pertama kita perlu untuk memanggil library yang kita butuhkan, mulai dari library robot.h, motor.h, dan position sensor.h untuk mengakses sensor posisi dari robot. Selanjutnya di sini kami melakukan inisialisasi nilai terhadap motor robot atau roda robot. Dan selanjutnya di sini kami juga melakukan inisialisasi nilai terhadap join atau lengan robot. Pada bagian inisialisasi device di sini kami melakukan inisialisasi motor atau roda robot terlebih dahulu. Dan kemudian di sini kami melakukan inisialisasi terhadap device dari lengan robot, yaitu lengan kiri dan juga lengan kanan. Dan selanjutnya untuk lengan robot tersebut kami mengatur kecepatan pergerakannya. Dan selanjutnya di sini terdapat inisialisasi terhadap sensor posisi dari roda robot atau motor robot. Kemudian di sini terdapat inisialisasi untuk sensor posisi dari lengan robot, lengan kiri dan juga lengan kanan. Dan selanjutnya di sini terdapat program untuk mengaktifkan sensor posisi dari lengan robot. Selanjutnya di sini kami memasukkan nilai yang kami dapat dari sensor posisi dari motor robot kiri dan juga kanan pada variabel left value dan juga right value. Dan kemudian untuk join atau lengan robot kami memasukkannya pada variabel-variabel berikut. Nah, pada awal simulasi, robot kami atur untuk berada pada posisi standby di mana lengan robot telah siap untuk mengangkat dan juga menurunkan makanan atau nampan. Ketika posisi robot telah berada pada posisi standby, maka robot akan bergerak maju mendekat ke meja makanan atau meja dapur. Dan kemudian ketika telah sampai di meja dapur, maka robot akan berhenti. Dan kemudian dengan program berikut, maka gripper akan memegang nampan atau makanan yang ada di meja dapur. Kemudian pada program selanjutnya di sini kami mengatur robot untuk berjalan mundur terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah berjalan mundur, robot akan berbalik arah. Nah, kemudian robot akan menempuh jarak sampai dengan 1,9 atau sejajar dengan meja pelanggan. Setelah robot berada dalam posisi yang sejajar dengan meja pelanggan, kemudian robot akan berbelok dan mendekat ke meja pelanggan. Nah, ketika robot tersebut telah mencapai meja pelanggan, maka robot akan berhenti. Ini dapat dilihat left speed dan right speed-nya bernilai 0. Nah, kemudian ketika berhenti, robot akan melepaskan makanan dengan program berikut. Program ini akan membuat gripper membuka dan melepaskan nampan atau makanan yang sebelumnya dipegang oleh robot. Ketika terlepas, maka robot akan berjalan mundur dan kemudian akan berbalik arah ketika robot telah sejajar dengan meja dapur. Nah, kemudian robot akan berjalan lurus mendekat ke meja dapur dan akan berhenti saat robot mencapai posisi awal, yaitu posisi di mana robot berada dalam posisi standby, siap untuk mengambil makanan selanjutnya.
Berdasarkan simulasi yang telah dilakukan, berikut adalah hasil dan kesimpulannya. Yang pertama, robot Tiago berhasil memindahkan nampan makanan yang berada di meja dapur ke meja pelanggan dengan menggunakan kedua lengan yang memiliki konfigurasi 7 DOF atau Degree of Freedom yang dilengkapi dengan gripper sebagai end effector-nya. Yang kedua, robot Tiago berhasil bergerak dari meja dapur ke meja pelanggan dengan menggunakan position sensor untuk mengetahui jarak perpindahan robot. Yang ketiga, simulasi Tiago Waiters Robot telah berjalan sesuai dengan instruksi yang diberikan. Yang keempat, atau yang terakhir, robot Tiago merupakan robot yang sesuai untuk tugas pengantar makanan untuk mengurangi potensi penyebaran virus di masa pandemi.